Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Citasari, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai sudut antara dua vektor. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit tentang sudut antara dua vektor. Nah, yang kali ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai sudut antara dua vektor. Pertama yang akan kita bahas itu yaitu besar sudut antara dua vektor pada vektor di R2. Nah, ini rumusnya sudah kita dapatkan di video sebelumnya, yaitu vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan vektor B cos theta. Nah, dari bentuk ini kita bisa ubah jadi seperti ini. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Begitu pula kita bisa bahas seperti ini. Nah, cos theta itu kan sama dengan A dot B, berarti X1 dikalikan X2 ditambah Y1 dikalikan Y2 per panjang vektor A, rumusnya akar dari X1 kuadrat ditambahkan Y1 kuadrat dikalikan akar dari rumus panjang vektor B, yaitu akar dari X2 kuadrat dikalikan Y2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke besar sudut antara dua vektor di R3. Nah, ini sebenarnya sama dengan rumus yang di atas, hanya perbedaannya nambah lagi satu. Variabelnya ada z-nya, z1, z2. Artinya, yang di sini yaitu cos theta-nya sama dengan untuk mencari vektor A dan vektor B-nya x1 dikalikan x2, kemudian ditambahkan y1, y2, ada penambahannya di sini. Ditambahkan z1 dikalikan z2. Begitu pula dengan panjang vektornya, ini bawahnya. Oke, selanjutnya kita bahas sudut-sudutnya. Seperti di video sebelumnya ini sudah ada. Nah, ini. Vektor A dan vektor B itu adalah vektor-vektor bukan 0 dan theta adalah sudut di antara kedua vektor, maka theta-nya itu dikatakan lancip jika dan hanya jika vektor A dan vektor B lebih dari 0. Dan theta dikatakan tumpul jika dan hanya jika vektor A dan vektor B kurang dari 0. Kemudian, theta-nya sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika vektor A dan vektor B itu sama dengan 0. Nah, ini ada kaitannya dengan teorema ortogonalitas, di mana vektor A tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor B jika dan hanya jika vektor A dan vektor B sama dengan 0. Kemudian yang keempat, theta itu sama dengan 0 derajat sudutnya jika dan hanya jika vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, di mana dalam hal ini vektor A berhimpit dengan vektor B atau searah dengan vektor B. Contoh, ini ada vektor A, dia akan berhimpit dengan vektor B. Vektor B-nya dari sini, dari titik pangkalnya di sini dan titik ujungnya di sini. Vektor A-nya titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Maka dari itu theta-nya dibilang 0 derajat karena dia berhimpit. Oke, mari kita latihan soalnya. Soal yang pertama, diketahui vektor U sama dengan 8. Ini banyak vektornya ya, sama dengan 8. Kemudian panjang vektor V sama dengan 5. Besar sudut antara kedua vektor tersebut adalah V per 6, berarti sudutnya V per 6 ya. Kalau V itu kan sama dengan 180 derajat, itu dibagi 6, 18 dibagi 6, kita peroleh 3, jadinya 30 derajat. Nah, pertanyaan soalnya, tentukan hasil perkalian skalar kedua vektor berikut. A, vektor U dot vektor V. Berarti caranya seperti rumus yang tadi, vektor U dot vektor V itu sama dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V kemudian cos theta. Berarti panjang vektor U 8, panjang vektor V 5 dikalikan cos 30 derajat. 8 dikalikan 5 diperoleh 40. Kemudian cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Berarti ini bisa kita coret jadi 2, jadinya hasil akhirnya 20 akar 3.
seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. 2 vektor U dikurangi 3 vektor V, dot vektor U ditambahkan vektor V. Nah, berarti kan jadinya 2 vektor U kita kalikan ke vektor U ditambahkan vektor V. Kemudian dikurangi 3 vektor V kita kita kalikan dengan vektor U ditambahkan dengan vektor V. Kemudian 2 vektor U dot vektor U jadinya kuadrat ya. Kemudian ditambahkan 2 vektor U dot vektor V. Ini sifat distributif seperti biasa. Ini jadinya dikurangi 3 vektor U vektor V ditambahkan 3 vektor V kuadrat. Nah, ini kan ada bagian yang kuadrat-kuadrat seperti ini nih. Ingat, ada sifat yang bernama vektor A dot vektor A itu kan sama dengan panjang vektor A itu sendiri dipangkatkan 2. Ini juga sama. Berarti akan menjadi 2 panjang vektor U kuadrat ditambahkan 2 vektor U vektor V dikurangi 3 vektor U vektor V ditambahkan 3 panjang vektor V kuadrat. Nah, 2 vektor U kuadrat, panjang vektor U itu kan sama 8. Berarti 2 dikalikan 8 kuadrat. Kalau yang ini berarti jadinya 2 dikurangi 3 negatif ya. Negatif vektor U vektor V. Kemudian ditambahkan 3 panjang vektor V itu adalah 5. Nah, berarti jadinya 2 dikalikan 64 dikurangi vektor U dan vektor V-nya sama seperti yang di atas, yaitu 20 akar 3. Soal yang bagian A maksudnya. 20 akar 3 ditambahkan, berarti jadinya, ini bukan ditambahkan ya, tapi jadinya dikurangi. Oke, ada sedikit kekeliruan. 25 kali 3 75. Berarti akan menjadi 128 dikurangi 75 dikurangi 20 akar 3. Berarti jawaban akhirnya seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui koordinat titik P 4,3,5, Q negatif 2,3,5 dan R 4,3,1. Tentukan besar sudut dari PQR. Oke. Agar lebih ada bayangan tentang vektornya, kurang lebih vektor kita cari dulu vektor QP dan juga vektor QR-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita diberi informasi di soal bahwa sudut Q di sini berarti ya di sini dan P-nya di sini. Nah, ini sudut PQR. Ini ya. Sekarang kita mencari vektornya dulu. Kita tahu vektor QP dulu. Vektor QP berarti kan sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Vektor P itu adalah 4, 3, 5 dikurangi vektor Q. Vektor Q itu adalah negatif 2, 3, 5. Berarti jadinya 4 dikurangi negatif 2, 6. 3 dikurangi 3, 0. 5 dikurangi 5, 6. Kemudian vektor QR, dia adalah vektor R dikurangi vektor Q. Vektor R-nya itu adalah 4, 3, negatif 1. Vektor Q-nya negatif 2, 3, 5. Berarti jadinya 4 dikurangi negatif 2, 6. 0,
negatif 6. Nah, sekarang baru kita akan mencari besar sudut PQR-nya. Langkah-langkahnya pertama, karena rumus dari besar sudut PQR itu seperti ini, cos dari sudut PQR sama dengan vektor QR dot vektor QP kemudian per panjang vektornya. Panjang vektor QR dikalikan panjang vektor QP. Nah, ini dia rumusnya. Jadi sekarang kita harus mengolah QR dan vektor QR dan vektor QP kita kalikan dulu atau dot produknya. Oke, berarti vektor QR dot vektor QP itu sama dengan QR-nya 6, 0, negatif 6 dot 6, 0, 0. Berarti kan sama dengan 6 kali 6 ditambahkan 0 kali 0 ditambahkan dengan negatif 6 kali 0. Itu sama dengan 36 ya. Kemudian baru kita cari panjang vektornya. Panjang vektor QR itu sama dengan akar dari ini 6 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat ditambahkan negatif 6 kuadrat, berarti 36 kali 2 ya. 36 kali 2 72. Ini sama dengan 6 akar 2. Kemudian baru kita cari vektor QP-nya. Vektor QP-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat. Berarti akar dari 36. Sama dengan 6. Oke, kita scroll dulu. Nah, berarti sekarang kita langsung masukin rumusnya. Cos dari sudut PQR itu sama dengan vektor QR dot vektor QP sama dengan 36 per panjang vektor QR itu 6 akar 2 dikalikan 6. Seperti itu ya. Kemudian ini bisa dicoret-coret nih 36 dengan keduanya ini. 6 kali 6 kan sama 36. Itu jadinya 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan. Kita kalikan di akar 2 per 2. Maka akan memperoleh akar 2 per 2. Nah, belum selesai sampai di sana. Sekarang untuk mencari sudut PQR ini kita menggunakan arcus dari cos yang hasilnya setengah akar 2. Nah, jadi akar 2 per 2 ini sama dengan ini ya. Nah, arcus dari cos setengah akar 2 itu kan sama dengan cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Oleh sebab itu, sudut dari PQR dapat kita peroleh besarnya adalah 45 derajat. Bisa dipahami ya. Berikutnya soal yang nomor 3, diketahui vektor A sama dengan 3 negatif 2 dan vektor B sama dengan x 6 serta vektor A ini tegak lurus dengan vektor B. Hitunglah nilai dari x ini. Berarti kita gunakan rumus vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Berarti 3x ditambahkan negatif 2 dikalikan 6 sama dengan 0. Kita peroleh 3x dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan luasan 12. Berarti jadinya 12 per 3. Kita dapatkan x-nya itu adalah 4. Kemudian pada soal keempat, diketahui dua buah vektor masing-masing. Vektor P itu sama dengan 3i ditambahkan 4j. Kemudian vektor Q sama dengan 12i dikurangi 5j. Tentukan nilai kosinus sudut antara kedua vektor tersebut. Nah, kalau rumus untuk mencari kosinus
dari theta ini kan sama dengan vektor P dot vektor Q dibagi dengan panjang vektor P dikalikan panjang vektor Q. Berarti kita harus cari dulu perkalian dari vektor P dengan vektor Q. Vektor P dot vektor Q itu kan sama dengan 3 dikalikan 12 ditambahkan dengan 4 dikalikan negatif 5. Kita peroleh 36 ditambahkan negatif 20. Berarti 16. Kemudian baru kita cari panjang vektor P itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat. Berarti akar 9 ditambahkan 16 sama dengan akar dari 25, yaitu sama dengan 5. Kemudian panjang vektor Q itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambahkan negatif 5 kuadrat. Berarti akan menjadi 144 ditambahkan 25, yaitu akar dari 169 dengan 13. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. P dot Q berarti 16, panjang vektor P nya 5, panjang vektor Q nya 13, berarti diperoleh 16 per 65. Karena yang diminta hanyalah nilai kosinusnya, berarti hanya 16 per 65 jawabannya. Jadi dipahami ya. Kemudian kita jawab soal nomor 5. Diketahui vektor A 62 dan vektor B negatif 39. Hitunglah yang pertama itu, kita cari vektor A dot vektor B. Berarti kan sama dengan 6 dikalikan negatif 3, kemudian dijumlahkan dengan 2 dikalikan 9. Diperoleh negatif 18 ditambahkan 18, jadi kita peroleh 0 ya. Kemudian panjang vektor A-nya berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat. Berarti 36 ditambahkan 4, akar 40. Kemudian panjang vektor B-nya sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambahkan 9 kuadrat. Berarti 9 ditambahkan 81 sama dengan akar dari 90. Kemudian bagian yang B, besar sudut antara vektor A dan vektor B. Berarti cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Vektor A dan vektor B kita peroleh 0 di atas. Terus panjang vektor A-nya 40, panjang vektor B-nya 90. Nah, karena pembilangnya 0, pasti hasilnya akan 0 juga. Berarti cos theta sama dengan 0. Berarti untuk mencari theta kita gunakan arkes dari cos-nya. Berarti cos yang hasilnya 0 itu kan cos 90 derajat. Berarti nanti akan diperoleh jawabannya theta-nya itu sama dengan 90 derajat karena cos dari 90 derajat itu hasilnya 0. Bisa dipahami ya. Nah, demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan bye-bye.